Ya kan berantem kan, yang satu bilang, itu hibah, itu bukan. Nah gitu loh. Ini yang salah siapa kalau udah kayak gini sebenarnya ini. Nah waktu ngasih-ngasihnya itu kurang tegas gitu. Kurang jelas. Karena dianggap ya sama anak sendiri, sama saudara sendiri. Kalau anak cucunya itu orang baik semua, terus dikasih tahu, itu tuh cuma pinjam loh, bukannya buat kamu. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu masih enak Pak. Tapi kadang-kadang dianya baik, pasangan hidupnya yang ngotot, yang bukan ahli waris itu maju ke depan. Ayo perjuangkan, jangan mau kalah sama saudaramu. Begitu Pak. Provokatornya banyak itu. Makanya kita udah tinggalkanlah zaman jahiliyah yang ummi itu Pak. Ummi itu kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya kan? Kita masuk ke zaman yang terang benderang. Urusan apa-apa kita tulis gitu. Kita tulis sehingga ada buktinya. Ini loh. Nah, gitu Pak. Nah, cuman kadang-kadang juga tulis menulis ini susahnya begini. Banyak orang mensertifikatkan hartanya itu malah pinjem nama orang lain. Cuman gara-gara takut pajak progresif gitu Pak. Ya kan? Nah, ternyata yang punya pajak lebih ngerti. Motor atas nama suami, motor atas nama istri, biar terhindar pajak progresif. Yang dilihat bukan KTP-nya, kartu keluarga. Sama-sama satu keluarga kena juga pajak progresif Pak gitu. Jadi percuma lah dipisah-pisah antara suami istri itu kalau memang cuma buat pinjam nama gitu ya. Ya nama aslinya aja yang punya itu. Jadi nanti biar sesuai gitu antara dokumen dengan kenyataan. Gitu. Itu harus sudah kita biasakan lah sejak sekarang gitu. Jangan pakai pinjam nama orang. Ya kan, beli tanah biar nggak ketahuan KPK, pinjam nama saudaranya, pinjam nama pamannya, pinjam KTP siapa. Itu ketika dia meninggal, pamannya meninggal semua, ini anak cucu itu ribut, ya kan? Mereka masing-masing mengeluarkan dokumen. Ini lihat bapak saya ini, gua gitu kan. Cucunya sono bilang, "Enggak, itu dulu cuma pinjam nama doang." Ribut tuh Pak, nggak selesai-selesai. Makanya kalaupun terpaksa harus pinjam nama, harus ada attachmentnya, ada lampirannya. Bahwa ini formalitasnya doang, tapi sesungguhnya yang sepakat tuh yang ini. Tetap harus ada dokumen pada akhirnya. Nah, kita berdoa ketika dokumen-dokumen itu nggak ada, ya para ahli waris tuh ya gini Pak, ngalah aja lah gitu, ngalah demi kebaikan. Yang satu ngotot pengen nguasain dengan dalih begini-begini, yang satu ngotot pengen ini nasihat saya Pak. Kalau udah pada ngotot-ngotot terus akhirnya pada berantem nggak jelas, mendingan kita ngalah. Walaupun itu sebenarnya hak saya gitu ya, tapi mau dikuasai begitu aja, kita ngalah aja Pak. Insya Allah harta itu balik lagi ke kita, pasti Pak. Kalau nggak di dunia, ya di akhirat, gitu, ya kan? Jadi waktu nagihnya gampang, Mas. Itu harta saya sebenarnya itu mau dikembalikannya di dunia apa di akhirat gitu. Kan gitu doang Pak gitu. Itu mikir dia, di akhirat gitu, jangan gitu loh. Ya enggak kan saya cuma nanya, kalau di dunia ya boleh, kalau di akhirat nggak apa-apa. Kan kalau di akhirat enak Pak, itu deposit loh Pak kita. Deposit ya kan gini, kan itu harta kita yang diambil sama dia, ya kan? Diambil sama dia. Terus nanti di akhirat gimana? Ya kalau dia punya pahala banyak buat kita, gitu kan? Ya gimana pahala banyak, orang sholat aja jarang-jarang dia gitu kan. Mana ada kita bisa ambil pahala dia, nggak apa-apa, tenang. Kan kita juga punya banyak dosa. Nah daripada kita yang nyungsep di neraka, tanggung deh situ kan gitu Pak. Udah jarang sholat, sekalian aja nih dosa juga banyak nih kan. Nah lu aja gitu. Itu kalau dia punya iman Pak, dia mikir Pak itu. Mikir gitu. Nah, kita juga yang nagih juga santai aja bahasanya, nggak usah kasar-kasar gitu kan. Biasa aja gitu, mau di dunia boleh, di akhirat juga bisa sih. Gitu yang mana aja gitu. Di dunia mau kontan bagus, mau dicicil juga nggak apa-apa gitu kan. Enak aja gitu, atur aja gimana. Mau di akhirat gimana? Ya di akhirat ya kalau punya pahala banyakin sholat aja deh sekarang gitu kan. Biar bisa buat saya nanti di akhirat gitu. Wah saya jarang-jarang sholat. Ya udah saya kan punya dosa banyak juga nih ya ambillah gitu. Gampang kok, sederhana itu sebenarnya kan. Jadi buat deposit juga kapan lagi Pak kita punya tabungan akhirat ya kan. Makanya kalau harta kita tuh ditilep orang, ditipu, ditimpe, diapain dan sebagainya, ya kalau kita mau tuntut bisa. Cuman ya ternyata yang ngambil suami saudara sendiri, ya tinggal di SMS aja gitu kan. Di dunia apa di akhirat gitu kan. Ya dia mikir kalau dia punya iman, iya gue balikin deh gitu kan. Nah gitu. Pakai main akhiratan sih curang. Gitu Pak. Baik, ada lagi Pak yang lain? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini case saya Pak. Ya. Jadi saya berkeluarga, tidak punya anak. Ya. Saya punya harta dan saya berniat harta nomor 1 itu produktif. Kemudian saya juga takut seperti kata Bapak tadi, kalau kita meninggal dua-duanya, kita nggak punya anak, harta kita ini bisa jadi fitnah malah nantinya. Oleh sebab itu saya membuat perkumpulan di bawah hati notaris. Anggota perkumpulan adalah saudara-saudara saya. Ya. Kita 10 orang Pak, banyak. Nah kemudian perkumpulan ini mempunyai anggaran dasar, mempunyai pengurus, mempunyai NPWP dan lain sebagainya. Saya berniat, sudah di notaris Pak, harta nomor 1 saya hibahkan ke perkumpulan. Dengan catatan, tidak boleh dijual hartanya, hasilnya boleh dipakai bersama-sama. Harta nomor 2, rumah dan ini, saya bilang kalau saya meninggal duluan, milik istri saya. Kalau istri saya meninggal duluan, saya mungkin masih di rumah itu juga. Nah kemudian ada yang mengatakan Pak, bahwa hibah hanya boleh 1/3 dari harta kita. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah demikian? Sebab harta yang nomor 1 ini sebenarnya nilainya mungkin 80% daripada seluruh harta di harta nomor 1. Dan itu sudah di depan notaris saya hibahkan ke perkumpulan itu Pak.
Apakah ini bisa dibenarkan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang nggak boleh lebih dari sepertiga itu bukan hibah, tapi wasiat. Ya, aslinya itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia datang kepada Nabi bilang, saya nggak pengen anak-anak saya itu hidup kaya raya saya setelah meninggal nanti, karena saya punya harta banyak ya. Saya nggak mau meninggalkan harta yang banyak, takut mereka pada lalai. Jadi saya mau hibahkan aja semuanya. Mau hibahkan itu maksudnya bukan hibah sih, mau saya wasiatkan. Kalau sekarang saya masih pingin lah dengan harta itu, tapi kalau saya meninggal nanti 100% itu saya wakafkan di jalan Allah. Kata Nabi nggak boleh, nggak bisa. Meninggalkan anak dengan keadaan miskin itu jauh lebih berbahaya gitu. Jadi biarkan dia punya warisan dari kamu. Jadi kalau kamu mau berwasiat, mau wakaf gitu ya, setelah kamu meninggal, ya jangan semua gitu. Sisakan buat ahli waris. Terus kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau gitu separuh saya wasiatkan, separuh lagi buat ahli waris. Kata Nabi, nggak boleh, itu masih terlalu banyak. Nah akhirnya kata Sa'ad, kalau gitu ats-tsulus, sepertiga. Nah gitu kan, kata Nabi, ats-tsulus, sepertiga. Was-tsulusu katsir. Sepertiga itu udah banyak. Maksudnya sepertiga yang mau dia wasiatkan gitu kan. Jadi maksimal itu mewasiatkan harta itu adalah sepertiga gitu. Nah 2/3-nya itu berarti haknya ahli waris. Itu aslinya Pak. Cuma ada cumanya nih. Di Indonesia belibet Pak itu, rancu. Harusnya yang nggak boleh lebih dari sepertiga itu wasiat. Tapi sampai di Indonesia berubah jadi hibah. Padahal antara hibah dengan wasiat itu dua hal yang berbeda. Tahu nggak bedanya apa? Hibah itu gini Pak, kalau saya menghibahkan handphone ini kepada Bapak, ini begini, saya hibahkan handphone ini kepada Bapak, Bapak ambil. Sekarang juga terserah Bapak mau pakai, atau Bapak mau jual, atau mau kasih orang, atau mau dibanting, atau mau diapain, itu nggak ada urusan, karena sudah jadi milik Bapak. Itu namanya hibah. Kalau wasiat mirip, tapi ada syaratnya. Setelah saya meninggal nanti. Nah gitu Pak, setelah meninggal. Jadi bedanya pada timingnya, ya, pada timingnya. Nah wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau hibah 100% juga boleh. Tadi kan saya udah kasih tahu ya, ibu saya menghibahkan kepada 2 orang anaknya dan 2 yang lagi malah nggak dikasih. Kok boleh? Kan nggak adil. Ya boleh-boleh aja, orang itu harta dia, gitu. Tapi kalau ngomongnya begini, nanti kalau ibumu ini sudah meninggal, yang 2 dikasih rumah, yang 2 jangan ya. Nah, itu nggak bisa. Bahkan kepada ahli waris sendiri pun nggak bisa diwasiat-wasiatkan, karena wasiat itu beda dengan hibah. Bedanya apa? Ya bedanya tadi, kalau saya sudah meninggal maka begini-begini ya. Nah itu nggak bisa. Kalau mau begini-begini sekarang, nah, kalau sekarang bisa. Jadi yang Bapak tadi keluarkan 80% harta pertama istilahnya itu Pak, itu Bapak hibah. Tapi karena Bapak berpesan ini nggak boleh dijual asal tapi boleh dimanfaatkan, dalam syariat Islam itu namanya wakaf. Jadi sebenarnya Bapak sedang mewakafkan 80% harta Bapak kepada perkumpulan. Nah di antara perkumpulan itu kan tadi sudah ada NPWP apa segala macam, mungkin bentuknya yayasan Pak ya atau apa? Perkumpulan. Nah siapa di antara mereka yang memang dipercaya gitu ya, mereka itulah yang menjadi nazir. Nazir itu yang bertanggung jawab atas harta wakaf. Biasanya kan kita kalau wakaf itu kan tidak produktif Pak. Biasanya masjid, madrasah gitu-gitu ya. Padahal aslinya sih kalau yang benernya tuh aslinya memang benar yang seperti Bapak, produktif. Itu cerita wakaf pertama kali siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perang dapat ghanimah, harta rampasan perang. Apa? Berupa kebun kurma di Madinah, di Khaybar. Itu kurmanya luar biasa Pak, mahal harganya. Nah Umar itu kaget Pak, tiba-tiba jadi kaya mendadak karena dapat harta rampasan perang itu kan. Dia datang kepada Nabi, bagusnya diapain nih kebun kurma kayak gini? Kata Nabi, in syi'ta habbasta aslaha. Kalau kamu mau, kamu tahan pokoknya. Maksudnya tidak dijual, tidak diapain gitu ya. Nah itu maksudnya diwakafkan. Nah tiap tahun kurma itu luar biasa itu, penghasilan dari kurma. Ajwa itu Pak ya, kurma ajwa itu 1 kilonya berapa duit? 120 real, ya kan? Yang murah mungkin ada yang 70 real. Jadi kalau di Madinah tuh ajwa juga nih dari 70, 80, 90, 100, 110, 120 gitu ya. Anggaplah yang 100 real gitu Pak. 100 real tuh kalau kita rupiahkan berapa tuh Pak? 300 ribu lah misalnya kan, 300 ribu. Satu batang pohon kurma itu kalau bulan Agustus dia panen, itu bisa sampai 500 kilo tuh Pak. 500 kilo kali 300 ribu. Itu baru satu batang Pak. Kalau udah semua tuh, wah itu luar biasa. Umar tiba-tiba kaya mendadak. Datang kepada Nabi, kata Nabi, in syi'ta habbasta aslaha. Kalau kamu mau, wakafin aja. Jadi aslinya wakaf itu Pak, semua yang produktif sebenarnya. Gitu aslinya. Nah Bapak ini mau mewakafkan apa? Perkebunan ya Pak ya. Wah itu sama persis dengan Umar. Gitu. Nah kebun itu nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, itu nggak boleh. Diserahkan kepada pengurusnya, perkumpulan itu kan. Hasilnya nanti bisa mereka buat
bikin masjid, bikin tren apa dan sebagainya, termasuk pokoknya semua yang sifatnya bermanfaat itu akan mengalirkan pahala kepada yang mewakafkannya. Ya, itu Pak istilahnya sebenarnya wakaf. Jadi Bapak nanti tinggal datang ke KUA. KUA ini bukan cuma buat kawin lagi Pak ya. Tapi juga mau bingung nanti istrinya, wah lu Bapak ke KUA mau ngapain gitu ya. Itu KUA itu untuk membuat ikrar wakaf. Ikrar wakaf. Jadi Pak KUA nanti akan buat belangko gitu ya, kita isi. Nah, Bapak sebagai yang mewakafkan, wakif. Nanti mereka yang perkumpulan itu sebagai perwakilan dari yang menjadi nadir. Itu nanti salaman tuh Pak, kayak orang akad nikah juga. Dengan ini saya wakafkan tas bidang tanah begini, saya terima wakafnya dan sebagainya tunai gitu kan. Nah, udah. Itu nanti dari surat ikrar wakaf, Bapak bisa naik lagi ke atas ke Badan Pertanahan Nasional apa negara tuh? BPN, nasional. Nah, untuk nanti keluar sertifikat wakaf. Jadi tanah itu sertifikatnya akan berubah. Kalau tadinya sertifikat hak milik gitu ya, berubah menjadi sertifikat wakaf. Nah, kalau sudah sertifikat Pak, tidak mungkin ada yang bisa menjual. Nah, tinggal nadirnya nanti memanfaatkan saja hasil perkebunannya itu bisa buat nyumbang apa segala macam, pahalanya ngalir gitu Pak ya. Sepanjang masa gitu, alhamdulillah. Itu luar biasa tuh Pak, tabungan akhirat itu. Ngiri juga saya tuh Pak kalau bisa begitu ya. Pengen juga tuh bisa begitu kan istilahnya ya. Ya nggak apa-apa. Ya, notaris itu kan ngebantu aja. Itu urut-urutannya sebenarnya Bapak ke KUA, ya kan, untuk dapat ikrar wakaf itu di KUA, gitu ya. Setelah itu langsung ke BPN. Pak notaris itu kan Bapak bayar, suruh aja dia urus ke sono-sono gitu loh. Ngapain jadi notaris cuma tanda tangan doang? Bantuin nih ke sana kemari gitu kan, sampai dapat sertifikat wakaf. Nah setelah itu ya silahkan dijalankan. Nah, nggak apa-apa, itu 80% dari harta Bapak, Bapak masih seger buger, nggak ada masalah. Dan itu tidak dilakukannya begini, nanti ya kalau saya sudah meninggal, itu diwakafkan 80%. Enggak begitu. Sekarang saya hibahkan untuk wakaf, jadi selesai gitu. Itu nggak bisa, ya cuman memang di KHI itu Pak, di kompilasi hukum Islam, itu yang rancu sebenarnya. Nggak apa-apa sih, soalnya ntar kita rubah. Undang-undang dasar aja bisa kita rubah, apalagi cuman kompilasi hukum Islam, bisa itu dirubah, santai aja. Ya, jadi yang nggak boleh lebih dari sepertiga itu adalah wasiat, bukan hibah. Kalau hibah itu pada dasarnya boleh. Gitu. Baik, cukup ya Pak ya? Ya silakan. Ya, Pak. Oh, udah pegang mikrofon dulu Pak juga. Siapa yang pegang mikrofon dia yang menang. Kayaknya semacam itu Pak. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bersaudara memiliki 3 laki-laki dan 4 perempuan. Begitu ayah meninggal, malahan beberapa tahun kemudian itu baru dibagi. Iya. Peninggalan orang tua itu banyaknya itu tanah. Cuman ada beberapa tempat tanah, cuman tidak sama ukurannya. Iya. Nah inilah yang membuat saya sebagai anak tua agak malas untuk membaginya. Iya. Akhirnya didesak juga oleh ibu, ya terbagi juga itu. Kami kumpul waktu itu 7 saudara itu dihadiri oleh ibu. Cuman kesepakatannya waktu itu jadi dibagi sama. Saya waktu itu sebagai anak yang pertama diam saja sebab katanya kalau dibagi sama tidak apa-apa asal yang laki-laki ridho. Ya, akhirnya saya biarkan pembagian sama itu. Yang perempuan tentu lebih senang begitu. Tetapi ternyata waktu dalam musyawarah itu adik saya yang 2 itu akhir-akhir ini dia ternyata tidak setuju gitu pembagian sama itu. Nah kemudian malahan ibu tidak kebagian karena ya mungkin waktu itu karena tidak semua 7 itu mereka bertani, ada yang pegawai, ada yang dagang, sehingga yang pegawai dan dagang itu tidak bertani. Nah bagian mereka yang tidak bertani itu selagi ibu masih hidup, ibu yang mengambil hasilnya. Nah itu kira-kira alasan logikanya. Kemudian yang kedua, malah yang perempuan itu dapat rumah lebihnya, rumahnya yang punya ibu, punya orang tua. Alasan kami waktu itu karena ibu ikut anak yang bungsu yang perempuan itu. Pertanyaan saya, berapa bagian di antara masing-masing? Berapa ini? Seberapa? Kemudian yang kedua, apa perlu pembagian ulang gitu? Sebab saya agak merinding juga dengan An-Nisa ayat 14 tadi. Iya, terus terang gitu ya, mungkin bukan saya sendiri, yang lain-lain juga baru tahu begitu. Ternyata, wah, kalau disamakan dengan Fir'aun yang ngeri juga. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi kan tanahnya itu beda-beda lokasi ya. Jadi sebenarnya yang diukur bukan berapa meternya, tapi berapa nilai harga pada saat itu. Nah jadi nanti ketika dikumpulkan itu ya nggak sama nih. Antara yang ukuran 100 meter bisa jadi itu lebih mahal daripada yang 1000 meter. Karena 100 meter di pusat kota misalnya, nah di Dago gitu kan. Nah yang 1000 meter itu di balik Gunung Galunggung sana itu kan. Nah, itu kan tidak equal gitu ya, tidak sama. Nah maka yang diperhitungkan itu adalah kira-kira nilai pada saat itu gitu ya, nilai pada saat itu.
Itu yang pertama. Nah yang kedua begini Pak, masalah hitung ulang sebenarnya sih bisa-bisa saja, tetapi memang tidak terlalu mudah, khususnya bagi yang sudah mendapat lebih gitu. Kalau yang mendapatnya kurang dari yang seharusnya, kalau dibilang hitung ulang setuju gitu. Tapi kalau yang udah kelebihan terus dibilang hitung ulang, wah ini agak repot gitu ya. Ya iya, misalnya Bapak ya, Bapak ini waktu itu ternyata dapatnya lebih dari yang seharusnya gitu ya, dan merasa takut nih gitu. Waduh, ada harta saya yang bukan hak saya. Terus Bapak WhatsApp ke saudara-saudara, gimana kalau nanti malam pada kumpul di rumah, habis makan sate, saya mau bagi-bagi kelebihan yang terlanjur saya ambil selama ini ternyata kelebihan banyak nih, maka saya mau bagi-bagi. Itu jawaban WhatsAppnya tuh insya Allah siap, on the way. Itu cepat gitu Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak itu merasa haknya dikurangi gitu kan, terus bilang setelah saya hitung-hitung hak saya ini kurang, bisa nggak saudari-saudari yang perempuan itu ya menambahilah yang kurangnya itu, nanti malam saya tunggu di rumah. Itu waduh saya pulang kampung, aduh saya ada meeting, aduh saya banyak aduh-aduhnya itu Pak tuh. Agak susah itu. Jadi ya begini saja. Mungkin ya kalau dalam suasana yang lagi santai gitu ya, yang lagi nggak ada kepentingan apa-apa gitu, kan bisa aja ada kumpul keluarga, sesekali lah boleh ada materi tentang waris gitu ya. Jadi nggak tujuannya langsung ini kurang nih gitu, nggak begitu Pak. Dijelasin aja kayak gitu kan, siapa tahu dengan penjelasan yang sifatnya tidak langsung terus pada mikir. Nah, semoga gitu Pak, pada mikir, waduh berarti saya waktu itu ngambil lebih banyak dong. Bapak diam aja, iya sebenarnya sih itu maksudnya, tapi kan ya nggak apa-apa sih gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu kan. Toh Bapak kan punya kartu truf yang paling utama kan, mau dikembalikan di dunia apa di akhirat kan gitu ya. Itu udah ancaman paling tinggi itu Pak tuh ya kan. Nah gitu. Jadi balik laginya begini Pak, bukan rapat pembagian waris, enggak. Ini kumpul keluarga, ada pengajian. Nah gitu kan. Kalau pengajian kan tidak apa-apa, orang nggak merasa disudutkan, lalu ceritalah ustadznya gitu kan tentang waris tuh harusnya gini, udah gitu, nggak usah kamu tuh ya, nggak usah dia mikir gitu. Berarti kemarin saya ngambil lebih banyak dong kalau gitu kan. Biarin aja sampai dia sadar sendiri. Mungkin suatu hari dia akan WhatsApp, waduh saya kayaknya ngambil kebanyakan nih gitu kan, bisa nggak nanti malam kumpul di rumah? Siap kan gitu Pak ya kan, laksanakan. Nah gitu. Jadi kesadaran itu kita panggil secara general aja dulu, jangan langsung ayo kita rapat kembalikan nggak atau gimana, itu ntar berantem satu sama lain gitu ya. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian atau ketidaktahuan kita, semoga nggak dimasukkan ke dalam neraka lah ya, semoga dan ridhonya kita masing-masing itu semoga juga ya membuat. Jadi gini Pak, jatuhnya nanti itu sedekah Pak. Bapak kan anak laki-laki, terus anak perempuan tuh sebenarnya kan seolah-olah dalam tanda petik ya, itu kan ngambil hartanya Bapak. Dan Bapak kan mengatakan ridho, ya sudahlah gitu. Itu hitungannya ada Pak. Di akhirat itu Bapak bersedekah kepada saudari yang perempuan gitu. Nah cuman kan mungkin saudara Bapak yang lain merasa, nggak begini hitungannya, itu kan hak saya. Ya benar juga sih gitu. Berarti kan dia mau nuntut nih haknya gitu ya. Apakah harus dihitung ulang? Saran saya jangan dihitung ulang. Saran saya bikin pengajian keluarga aja tentang faraid gitu aja. Ya, siapa yang hatinya dikasih hidayah oleh Allah, dia akan berasa tuh tak, waduh gitu Pak. Itu dulu yang kita butuhkan Pak gitu. Biar kesadaran itu mengalir secara alami, secara natural ke dalam hati kita. Dan orang kalau udah dapat hidayah tuh Pak, enak itu ngomongnya. Tapi kalau dari awal gua tuntut lo pengadilan, ya itu Pak, kita rugi bayar lawyer, dia rugi bayar lawyer, akhirnya yang kaya lawyernya aja itu Pak. Iya, kalau sampai ke pengadilan payah lah begitu, dua-duanya rugi gitu Pak. Dan keikhlasan kita yang dulu-dulu awalnya ikhlas sekarang jadi nggak ikhlas Pak. Ya sama malaikat, ya nggak ikhlas coretnya gitu kan, sayang-sayang amal kita. Jadi ya balik lagi, kita ngaji aja deh, ngaji yang benar gitu, nanti pada dapat kesadaran juga. Semoga ya Allah kasih hidayah itu insya Allah lebih baik lah gitu ya. Ya, kalau ibu yang tidak dapat kebagian tadi bagaimana? Ya karena semua udah pada ngambil kan, bisa nggak kita bilang, woi ibu dibagi tuh gitu kan. Nah itu kalau emang bisa dikoordinasikan lebih bagus. Dengan hasil pengajian tuh kan nanti jadi tahu, lah ibu malah kita nggak kasih gitu kan, padahal kan beliau punya 1/8 gitu kan. Jadi kan urut-urutannya gini Pak, kalau ada suami istri dan anak gitu ya, suami meninggal, ibu tuh dapat berapa sih dalam hal ini sebagai istri? Dapatnya kan 1/8, anggaplah tuh harta 8 miliar gitu Pak ya, miliar nih kita ngomongnya. Ibu dapat 1 miliar, sisanya kan berarti berapa miliar? 7 miliar. Nah 7 miliar itu yang dibagi rata ke anak-anak dengan syarat anak laki dapat 2 bagian. Karena Bapak tadi 4 bersaudara, 3 orang laki-laki, 1 perempuan. Berarti kira-kira anaknya ada berapa jadinya? Jadi 7, ya kan? Anak laki-laki 3, kita kali 2 kan 6. Sama anak perempuan 1, jadi 7 kan? Pas tuh, kan sisanya 7 miliar. Anak laki-laki dapat 2 miliar, ya kan? Anak perempuan dapat 1 miliar. Nah ibu kan tadi sudah ngambil 1/8 dari 8 miliar kan 1 miliar kan? Udah jelas itu. Jadi 3 anak laki-laki masing-masing 2 miliar, anak perempuan 1 miliar, ibu 1 miliar. Itu harusnya begitu Pak sebenarnya aslinya. Nah gitu. Nah tinggal nanti dalam pengajian tuh ya kita coba simulasi kayak gitu kan, nanti jadi tahu, oh harusnya gitu ya. Nah tinggal kesadaran gimana nih. Nah kalau ibunya bilang begini, ya sudahlah itu emang jatah saya 1 miliar, tapi kan kalian anakku semua, aku sudah ikhlaskan buat kalian. Nah gitu misalnya, ya sudah, nggak apa-apa. Yang laki-laki juga gitu, udah saya ikhlaskan. Kan Bapak tadi bilang udah mengikhlaskan, ya udah selesai gitu. Nah yang nggak ikhlas ini bagaimana urusannya? Ya
ya hitung-hitungan lah di dunia ini gimana, di akhirat gimana gitu kira-kira. Tinggal pilih gitu ya. Baik, ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sekaligus 2 kasus, Pak. Kasus pertama, ini satu kebetulan terjadi di keluarga besar ayah saya. Kebetulan keluarga almarhum ayah itu 5 bersaudara, kakak yang tertua perempuan, sisanya laki-laki semua termasuk ayah saya. Kebetulan kakak yang tertua itu mendapat kelebihan harta dari Allah dan tapi tidak punya anak. Hanya beliau sempat mengangkat anak yang sudah dewasa. Lalu ketika anak angkatnya itu nikah, dibawa oleh suaminya, selama lebih 30 tahun tidak pernah nengok orang tua angkatnya. Nah, lalu tiba-tiba beliau datang, anak angkatnya itu setelah mendengar bahwa uak saya sudah tua dan yang satu sudah meninggal, tinggal yang kakak perempuan. Nah, ceritanya ketika meninggal, si anak ini ngotot bahwa dia adalah pewaris tunggal dari uak itu. Sementara yang lain saat itu juga karena mungkin masih punya kelapangan rezeki, jadi tidak ribut. Nah, masalah muncul ketika orang-orang tua itu sudah tidak ada. Nah, ini muncul dari cucu-cucunya gitu. Itu yang pertama kira-kira. Secara anak angkat ini sampai sekarang menguasai ya properti yang demikian besar nilainya gitu, salah satunya. Itu kasus pertama. Saya jawab dulu Pak, saya takut lupa. Jadi gini Pak, anak angkat itu bukan ahli waris, ya kan? Maka kalau bicara dia dapat warisan pastinya enggak. Tapi bisa juga dia dapat harta itu lewat jalur hibah atau wasiat gitu. Kalau emang pernah menghibahkan, terbukti ada hitam putihnya gitu ya, ada saksi dan sebagainya, ya apa boleh buat, ya emang gitu. Atau mungkin wasiat gitu ya. Kebetulan Tidak ada. bukti tertulis itu tidak ada. Tidak ada. Ya udah berarti kan tidak dapat harta lewat waris, tidak dapat harta lewat wasiat ataupun hibah, kan nggak dapat semua kan. Berarti itu kan sebenarnya ghosab gitu ya. Penguasaan harta orang lain secara ilegal, secara haram. Tapi kenapa dibiarkan? Karena pada saat itu mungkin ya yang lain. Sebenarnya itu adik-adiknya almarhumah masih ada, almarhumahnya masih ada. Pada saat itu, Uwa almarhumah itu meninggal. Nah, sebelum meninggal, anak angkatnya kan datang. Nah, dari 4 adik-adiknya almarhumah itu merasa bahwa mereka adalah bagian dari para ahli waris. iya betul. Gitu. Tapi Tapi kan belum meninggal Pak. ketika meninggal, Oh, iya. ketika meninggal kan anak angkatnya datang. Iya. Nah, anak angkatnya yang akhirnya menguasai Menguasai, harta. Nah, kebetulan yang 4 adik-adik laki-laki ini semua Diam saja. karena kebetulan saat itu mereka punya Harta juga. harta juga. Iya. Nah, persoalan saat ini muncul ketika semuanya sudah meninggal. Nah, anak-anak dari ayah, dari paman, dan segala macam itu mulai nanyain ke anak angkat si ibu itu tadi. Iya, itu dosa masa lalu diungkit-ungkit lagi di masa sekarang gitu kan ya. Nah, ini emang udah berat nih masalahnya. Karena si anak angkat bilang, kalau emang itu milik bapak-bapak lu pada, lu kenapa bapaknya pada nggak minta dari dulu? Sekarang bapaknya udah pada mati baru datang ke saya. Nah, ini udah bukan ahli waris lagi, emang udah lebih jauh lagi. Yang ahli waris itu adalah bapak-bapak mereka, kan gitu kan. Nah, masa mau dibalikin lagi ya? Kalau emang dua-duanya semua sama-sama mau mengulangi lagi sejarah dengan cara yang benar, ya memang anak angkat itu nggak dapat apa-apa aslinya. Terus yang dapat warisan adalah adik-adiknya kan gitu ya. Adik-adiknya itu mendapat warisan dibagi. Nah, baru kemudian setelah dapat warisan, nih anak angkat kesian nih. Nah, kita patungan, kita kasih kan gitu harusnya kan. Bukannya dikuasai terus yang lain nuntut apa segala macam gitu. Kan itu dosa warisan sejarah gitu. Itu Pak kalau sekarang masih mau diributkan ya nggak selesai-selesai itu pada akhirnya gitu ya. Agak sulit gitu. Lawyernya juga senang tuh kalau kayak gitu. Iya, senang karena makin lama makin mahal dia kan gitu ya. Ya kalau jadi gini aja, kalau saya sih jadi anak-anaknya, adik-adiknya itu ponakan-ponakan yang nuntutnya dengan bahasa sederhana aja. Ingat ya, itu dulu tuh sebenarnya bukan hak kamu loh sebenarnya. Itu aslinya adalah milik almarhum, almarhumah, dan itu harusnya diwaris begini gitu ya. Dan Anda tuh sebenarnya menguasai secara ilegal aja sebenarnya. Nah, kalau emang mau ya lagi, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan masih ada akhirat gitu kan gitu. Jadi ya balik lagi aja Pak. Ini senjata akhirat ini mantap nih Pak nih ya kan. Iya udah akhirat. Makanya Pak, itu ayat-ayat yang turun pertama kali itu rata-rata tentang akhirat, cerita surga, cerita neraka, cerita kiamat, cerita selalu begitu. Itu hatinya orang-orang kafir tuh langsung plek lah langsung. Waduh, langsung digambarin surga, digambarin neraka gitu, luar biasa gitu. Jadi orang Arab yang tadinya jahiliyah kayak gitu Pak, itu bisa berubah jadi baik banget, jadi kayak para sahabat itu ya karena ditempa dengan ayat-ayat tentang akhirat gitu ya. Jadi ya insya Allah begitulah Pak kira-kira. Baik, yang kedua Pak. Kalau yang kedua kebetulan begini Pak, kasusnya itu ibu meninggal, punya anak 3. Kemudian beberapa tahun kemudian ayah yang sempat menduda itu menikah kembali. Nah, lalu anak-anak ini muncul kekhawatiran karena kebetulan ibunya juga bawa anak, dan lebih khawatir lagi takutnya dari perkawinan itu muncul juga anak baru gitu. Nah, ketika misalnya ayah ditanya oleh anak-anaknya, apakah ada yang bisa dibagi dulu hak ibu misalnya gitu,
dijawab bahwa ini semua harta milik ayah bukan milik ibu gitu. Nah, sekarang persoalannya apakah berhak 3 anak dari istri pertama itu bertanya kepada ayahnya tentang kekhawatiran mereka menyangkut masalah harta waris. Secara mereka juga berpendapat bahwa ini ada hak mereka yang belum dibagi oleh ayahnya dan kekhawatiran ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup. Hanya kekhawatiran karena ayahnya sudah menikah kembali dengan membawa anak dari istri keduanya dan juga kekhawatiran takutnya perkawinan mereka juga menghasilkan anak juga gitu. Nah, dalam kasus seperti ini kira-kira bagaimana petunjuknya, Ustaz? Jadi begini, Pak. Yang namanya anak itu pasti dapat waris. Ya. Dan kita nih semua kan adalah anak. Pasti kita dapat warisan. Baik dari ibu kita atau dari ayah kita. Jadi kita tuh dapat warisan, Pak, pasti 2 kali, Pak. Pasti 2 kali. Ketika ibu kita meninggal, maka kita dapat warisan dari ibu kita. Dan kapan-kapan nanti ayah kita meninggal, dapat lagi. Karena dari awal Islam tuh mengajarkan harta ibu, harta ayah, harta ayah. Kan gitu ya. Kecuali yang meninggal itu nggak punya harta. Ya kan, jadi istri pertama tuh nggak punya harta. Terus nanya nih ke bapak, Pak, dari ibu kita ada warisan nggak? Emak lu tuh nggak punya apa-apaan gitu. Ada centong nasi 2 biji itu. Mau warisin aja tuh centong. Gitu kan? Ya udah kan selesai kan? Nah sudah. Nah dari bapak ada nggak? Ntar dulu, gue masih hidup nih. Nah aja lo minta warisan. Kan kalau gue udah mati gitu. Nah kalau udah mati mereka dapet. Sebagai anak ya pasti dapet lah gitu. Cuman mungkin ya nilainya agak degradasi, Pak ya. Kan ayah sudah punya anak lagi dari istri yang kedua. Nah kalaupun istri yang kedua itu dinikahi dia sebagai janda dan sudah punya anak, itu bukan anaknya ayah. Sehingga kalau ayah itu nanti meninggal, itu anak dari janda, itu nggak dapat waris sudah pasti. Iya, itu anaknya orang lain. Ya dapat warisnya dari bapaknya yang dulu lah, begitu kan. Nah, jadi dia sebagai anaknya ayah, ya kan, dan ibu. Kalau ibu itu punya harta, meninggal ibunya ya dapat waris dari ibu, oke? Nah, ternyata ibunya kata ayah, emak lu tuh orang miskin, kere, nggak punya apa-apa. Oh ya sudah, gitu kan? Emang udah begitu ya, apa boleh buat? Kan masa dipaksa juga, harus dong. Ya nggak ada hartanya kok gitu ya. Nah, ayah masih hidup, boleh nggak nanya? Ya kalau nanya mah boleh. Cuman pelan-pelan, jangan sampai tersinggung. Pak, rencananya meninggal kapan, Pak? Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu nanyanya, ya kan? Ya nanya wajar-wajar aja, Pak. Itu rumah punya Bapak? Iya punya. Oh, ya udah kan jadi tahu rumahnya Bapak. Nah, nggak usah khawatir dengan ada anak dari istri berikutnya yang udah bawa anak. Nggak mungkin dapat. Kenapa? Bukan ahli waris. Anak tiri itu bukan ahli waris. Anak tiri, anak pungut, anak haram, ya kan? Itu nggak dapat waris. Anak haram gitu loh. Bukan anak secara syar'i kan? Nggak dapat waris gitu. Yang nggak dapat lagi anak apa? Anak hilang. Itu nggak dapat, hilang. Nah gitu. Anak buah itu nggak dapat gitu ya. Jadi anak kandung yang syar'i itu pasti dapat, ya kan? Nah, kan nikah dengan janda, belum tentu punya anak lagi sih, ya. Tapi kalaupun memang punya anak lagi, kan memang ini anak beneran ya, anak syar'i gitu kan. Ya berapa anaknya dari hasil menikah dengan janda itu? Misalnya brojol, jandanya mungkin ya subur juga gitu ya. Jadi produktif ya, tiap tahun brojol. Nikah 10 tahun anak 10 gitu. Banyak juga gitu kan. Nah, tadi dengan istri pertama anak berapa? 3, tambah dengan yang baru nih lahir lagi kan 13 gitu ya, misalnya kan 13. Ya 13-13-nya itu dapatnya sama tuh, Pak. Equal begitu, sama. Misalnya hartanya ada 13 miliar, ya masing-masing semiliar. Nggak penting itu anak dari ibu yang mana. Yang penting anaknya, kan gitu ya. Nah, bahwa istrinya kan mungkin ada 2, ya kan? Mungkin 3, mungkin 4. Yang dapat tuh adalah yang ketika si bapak ini meninggal, pada saat itu istrinya hidup dan masih jadi istrinya. Bisa jadi dia punya istri-istri yang lain, tapi udah dicerai. Ada yang udah meninggal, gitu kan? Nah, yang dicerai dan yang sudah meninggal itu nggak dapat, gitu loh. Ya kan, salah sendiri kenapa minta dicerai, gitu kan? Udah habis lah begitu. Nah, gitu. Tapi kalau yang nggak dicerai masih statusnya istri, gitu ya, ya itu dapat. Nah, cuman memang tergantung jumlah istrinya ada berapa. Pokoknya berapapun istrinya, jatahnya adalah 1/8. Jadi istri pertama dengan istri kedua, ini istri pertama udah jadi pendamping selama 40 tahun. Ya kan? Terus tiba-tiba nih suami kawin lagi sama perawan gitu ya. Pagi akad nikah, sore meninggal gitu kan. Ini istri yang udah 40 tahun sama perawan yang belum diapa-apain, belum ditoel-toel gitu, belum sempat gitu ya. Itu tuh sama-sama mendapatkan 1/8, maksudnya 1/8 bagi 2. Jadi yang 1/16, yang 1/16. Itulah kenapa istri pertama nggak pernah mengizinkan suaminya untuk kawin lagi. Ngurang-ngurangin jatah, Pak, gitu loh. Nah, gitu. Suami mau kawin lagi gitu nggak bisa. Dan di Indonesia hukumnya kan begitu, Pak. Bapak coba-coba mau kawin lagi nggak bisa, Pak. Gitu. Pak KUA tuh akan tanya mana surat izin dari istri pertama. Itu harus ada izin tertulis, Pak, dari istri pertama. Nah, susah kan nyarinya kan, mintanya itu gimana? Coba ntar pulang tanya deh, Mah, bisa nggak tanda tangan di sini? Apa? Mengizinkan? Ini mau palang pintu pindah ke jidat apa gimana gitu kan? Makanya kalau orang yang pinter itu, Pak, itu dia nggak minta tanda tangan istri, tapi berlatih untuk bagaimana bikin tanda tangan istri. Jadi
sering-sering dia latihan gitu butuh, nah gitu. Nah kalau yang nggak bisa mungkin pakai cara yang lain, apa cap jempol. Jadi waktu dia nikah di KUA mana surat izin dari istri? Ini Pak ada. Ini kenapa nggak ada tanda tangan cap jempol? Buta huruf Pak istri saya gitu kan. Oh ya sudah kan nikah itu ya. Nah itu karena pandainya dia menyimpan itu ya, nggak ketahuan itu istri kedua disimpan di mana gitu. Taunya ya pas udah meninggal baru ada emak-emak datang, ngapain suami saya dipeluk-peluk? Nggak tahu tuh bininya juga ternyata kan. Kapan nikahnya nggak ketahuan, tapi surat nikahnya ada, surat izinnya juga ada. Begitu singkat cap jempol, pantesan waktu itu lagi tidur bangun-bangun nggak ikut pemilu, nggak ikut pilkada, kenapa jadi gitu. Itu akal bulus Pak laki-laki itu ya. Nggak usah ketawa Pak, itu ada di dalam kepala kita masing-masing gitu sebenarnya itu. Cuman nggak berani aja itu Pak. Pulang diinterogasi. Baik, jadi ya gitu ya. Ada lagi Pak kira-kira? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini saya ada contoh kasus lagi Ustadz. Iya. Jadi ada janda 2 anak. Wes. Mantap. Lalu janda ini punya harta dari hasil bekerjanya. Yeah. Katakanlah dia punya 1 rumah. Setelah dia menikah dengan duda ini, masih bekerja, akhirnya bisa membeli rumah kedua. Waktu sang janda ini meninggal, apakah rumah pertama ini menjadi objek waris untuk ke suaminya yang baru ini? Atau hanya rumah yang keduanya saja? Karena saya pernah baca bahwa harta sebelum nikah itu jadi masing-masing gitulah. Mohon konfirmasinya Ustaz. Jadi gini Pak, kalau dalam syariat Islam sih nggak ada urusan dengan sebelum atau sesudah nikah. Harta tetap masing-masing, gitu. Nggak ada urusan. Jadi seorang laki-laki ketika menikah dengan seorang perempuan, hartanya si laki-laki itu ya harta si laki-laki, harta perempuan ya harta perempuan. Kecuali bahwa kemudian mereka bisnis bareng, gitu Pak ya, bisnis bareng nih. Misalnya buka warung, ya kan? Warungnya pakai rumahnya suami, ya kan? Modalnya patungan. Terus yang ngerjain, yang jagain warung kan istri. Nah itu kan kerjasama. Ya pasti hasilnya harus dibagi kan. Nah tinggal positioningnya apa? Apakah suaminya komisaris, terus istrinya adalah CEO misalnya gitu kan? CEO atas warung gitu ya. Ya kan keren aja, CEO, komisaris utama, gitu kan. Nah gitu. Nah itu kan emang kerjasama. Kalau emang kerjasama ya emang harus dibagi gitu kan, kerjasama. Tapi kalau nggak kerja, yang suami nggak kerja, yang kerja yang istri, hasilnya ya punya istri lah. Suami nggak ikut andil apa-apa. Nggak mentang-mentang dia suaminya maka hasilnya istri lantas menjadi miliknya suami juga. Enggak begitu, ya kan? Sebagaimana juga hasil kerja suami seorang itu tidak otomatis lantas menjadi milik istri juga, enggak. Ya kecuali suami misalnya nih ya, memberi nafkah, ya itu berarti jadi milik istri. Memberi mahar gitu ya, atau mungkin bukan nafkah deh, hadiah. Suami pulang bawa televisi misalnya gitu ya, bawa kulkas, bawa apa. Nah itu akadnya sebenarnya harus jelas ya. Istri tanya, ini TV punya siapa? Buat siapa? Gitu. Suaminya bilang, di hari ulang tahunmu aku hadiahkan kulkas ini. Oh jadi punya saya dong ya? Oh iya gitu. Sebentar, catat gitu kan, tanggal sekian, bulan sekian. Ini apa tanda tangan sebelah sini? Apa ini? Ya tanda terima ya kan? Nah, jadi sudah jelas kulkas, TV apa semua itu jadi milik istri kan gitu ya. Nah selain ada catatan gitu juga di bendanya itu bisa dikasih stiker inventaris kan, mama, nah, gitu. Jadi kalau ada apa-apa jelas gitu. TV itu punya mama, walaupun dibeli oleh papa, tapi dihadiahkan kepada mama. Nah suami boleh nonton, tapi kan izin dulu sama yang punya. Mah mau nonton TV boleh nggak? Nggak boleh. Oh ya sudah gitu kan. Punya mama kok, tapi kan aku yang beli mah. Tapi kan udah diserahkan, ini bukti penyerahannya kan gitu. Oh ya udah gitu kan, kulkas apa segala macam gitu. Nah ini dalam kondisi damai ya bisa lah dipakai gitu kan. Tapi secara status kepemilikan itu tetap ada statusnya. Atau mungkin mereka berdua patungan. Kita beli mobil yuk patungan gitu ya. DP suami, yang nyicil istri. Ya nanti tinggal dijumlah. Nah, berapa total sahamnya suami, berapa total sahamnya istri di dalam mobil itu, ya kan? Ya tinggal masalah make, ya tinggal yang sahamnya gedean siapa, yang sahamnya kecilan siapa, gitu kan? Nanti kalau mau dibagi waris apa segala macam ya tinggal dihitung masing-masing sahamnya berapa, begitu sebenarnya. Ya misalnya terjadi perceraian Pak, ini sudah jelas ya, di rumah udah ada stiker semua tuh kan. Jadi kalau cerai itu malam ini malam terakhir bagi kita untuk kita hidup berdua. Esok hari kita sudah jalan sendiri-sendiri. Nah masalah pemindahan hak dan kepemilikan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang seksama. Nah, apa ketentuannya? Yang ada stiker mama berarti mama kan gitu ya. Sisanya berarti punya papa gitu. Nah itu suaminya begitu sidak ke dapur segala centong, penggorengan apa mama semua gitu. Masuk kamar itu baju semua udah kosong itu kan mama semua kan. Ada kolor satu doang tuh papa gitu, mana udah bolong gitu ya. Nah itu biar jelas antara suami dan istri itu sebenarnya ada apa ya? Tetap ada haknya masing-masing. Mau sebelum nikah, mau sesudah nikah, semua punya hak masing-masing kecuali ketika bisa juga loh istri yang menghadiahkan pada suami. Bisa, istri kaya gitu kan, duitnya banyak, lalu dia hadiahkan. Nih, saya beliin mobil gitu kan. Ya, ini buat saya mah. Iya. Ini kok masih nama mama? Ya udah balik nama tuh. Ini SNK nih BPKB balik nama, ada sana balik nama gitu kan. Ya, artinya bisa terjadi suami memberi pada istri seperti kalau dengan akad gitu loh. Tidak secara automatically begitu nikah lantas jadi harta milik berdua. Itu enggak dalam syariat Islam. Nah, ini yang kadang-kadang kurang difahami.
ya seolah-olah tuh ujuk-ujuk udah milik berdua, padahal enggak. Jadi Islam itu mengatur sampai hal yang sekecil itu pun antara suami istri itu ada ketentuannya. Mungkin kita ngelihatnya sekarang, matre banget sih Ustadz ngajarinnya antara suami istri perhitungan. Ngelihatnya jangan sekarang Pak, nanti kalau kita udah jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, udah uzur, udah meninggal, ini generasi kedua, ketiga ke bawah kita ini bingung, ini punya kakek, punya nenek. Nah itu Pak, itu poinnya penting di situ. Sehingga nanti begitu kita sudah ada sepakat kayak gitu, anak-anak kita kumpulkan, kita declare kepada mereka. Ya, ini rumah punya ayah ya, nah, itu kebun itu punya ibu ya, mobil ini punya kami berdua, patungan gini-gini, itu dideklarasikan di depan anak-anak biar anak-anak tahu semua. Sehingga nanti kalau kita sudah nggak ada, ya mereka punya dokumennya dan mereka tahu sejarahnya, gitu. Jangan sampai mereka nggak tahu terus bingung nanya ke kuburan, Pak gimana nih urusan waris kita ini kan, bapaknya lagi diseksa di kuburan gitu kan, nggak usah nanya begituan, makin berat nih siksaannya gitu kan.